Lanjutan cerpen sepatu butut. Versi 1. Dengan segera aku menemukan tempat Andi meletakkan sepatunya. Langkah selanjutnya adalah membuangnya. Namun, hatiku mulai bimbang. Bagaimana nanti jika sepatu itu aku buang? Orang tua kami tidak memiliki uang untuk membelikan Andi sepatu baru. Sebaiknya sepatu ini aku simpan dulu di tempat yang tidak diketahui Andi. Andai nanti ternyata orang tua kami tidak memiliki uang, sepatu butut itu akan aku ambil lagi dan kuserahkan kepada Andi. Esok harinya, Andi kebingungan mencari sepatunya yang mau ia cuci. Ia lalu mengadu kepada ayah dan ibu bahwa sepatunya hilang. Ayah lalu menyampaikan kepada Andi bahwa beliau akan membelikan Andi sepatu baru sebagai gantinya. Ternyata orang tua kami mempunyai uang untuk membeli sepatu baru. Akhirnya, perjuanganku tadi malam tidak sia-sia. Sepatu butut yang kusimpan itu akan aku buang jauh-jauh dan rahasia ini akan kusimpan rapat-rapat demi kebaikan bersama. Versi 2. Setelah menemukan tempat sepatu Andi, aku lalu membuang sepatu Andi di tempat sampah yang cukup jauh dari rumah. Keesokan harinya, Andi mencari sepatu bututnya yang sudah lenyap. Ia sudah mencari ke sana kemari, namun tidak ditemukan. Saat Andi kebingungan itu, ibu muncul dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Andi lalu menceritakan ihwal sepatunya yang hilang. Ibu tersenyum, lalu menenangkan Andi. Sore hari, ibu mendekati Andi yang sedang membaca buku di ruang tengah bersamaku. Dari dalam kantong plastik hitam yang ibu jinjing, beliau keluarkan sebuah kado. Andi membukanya dan ternyata isinya adalah sepasang sepatu baru. Andi terlihat senang sekali. Begitupun aku. Aku tidak akan terganggu lagi dengan sepatu butut itu. Versi 3. Kebetulan sore itu Andi sedang keluar rumah. Jadi aku bebas menjalankan misiku. Kuhampiri tempat di mana Andi meletakkan sepatunya. Kuambil, lalu aku pergi ke sungai untuk membuang sepatu itu. Tetapi saat aku akan membuangnya, aku tersadar bahwa sepatu itu, walau butut, adalah sepatu kesayangan Andi. Aku lalu mengurungkan niatku membuang sepatu butut itu. Kemudian aku kembali ke rumah. Kuhampiri Andi dan kuceritakan niatku yang hendak membuang sepatunya seraya meminta maaf. Andi tersenyum. Ia memperlihatkan sepasang sepatu baru. Ternyata saat ia keluar rumah tadi, Andi pergi untuk membeli sepatu baru. Versi 4. Aku segera mengulurkan tanganku untuk mengambil sepatu itu. Mau kamu apakan sepatuku? Tiba-tiba Andi sudah berada di belakangku. Aku kembali menaruh sepatu itu. Aku sangat tidak nyaman dengan sepatumu itu dan berniat membuangnya, ujarku terus terang. Andi lalu bercerita kepadaku bahwa sepatu itu masih bagus baginya dan merupakan sepatu kesayangannya. Sampai di sini aku paham maksud Andi. Jika memang sudah menjadi sepatu kesayangan, sangat sulit untuk melupakan atau membuangnya. Aku sadar, mungkin ini hal sepele bagi kita, tapi bagi orang lain mungkin saja itu adalah hal yang penting. Keesokan harinya saat pergi ke sekolah, aku tidak lagi menghiraukan sepatu itu. Aku pun meminta maaf kepada Andi karena telah berniat membuang sepatunya. Andi pun memaafkanku, dan berprasangka bahwa aku tidak salah juga, karena ia juga menyadari bahwa ia harus mengganti sepatunya. Versi 5. Setelah aku berhasil mengambil sepatu itu, aku bergegas ke belakang rumah dan hendak membuangnya ke semak-semak. Saat aku hendak melempar sepatu itu, tiba-tiba ada seseorang memanggilku. Suara itu adalah suara Andi. Rupanya sedari tadi ia telah melihatku sejak saat mengambil sepatu itu dan berniat membuangnya. Kulihat Andi dengan mata penuh selidik dan kerut kening keheranan. Ia lantas merebut sepatu yang ada di tanganku. Aku terpaku melihat sikap Andi tersebut. Dalam hati aku bertanya-tanya, mengapa ia begitu sayang dengan sepatu butut itu dan tidak memilih untuk membeli yang baru. Aku tersentak dari lamunanku saat Andi menepuk pundakku. Ia berkata,
bahwa sepatu yang ia pakai saat ini adalah sepatu yang ia beli dari hasil tabungannya selama beberapa tahun. Aku sadar bahwa sesuatu yang kita anggap tidak berguna, sebenarnya adalah benda yang sangat berharga bagi seseorang.